Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah yang mengatur kelapangan dan kesempitan. Mari kita simak perkataan Syekh Muhammad dalam kitab Al-Hikam. Basatoka kaila dukika ma'al qabdati wa qabadaka kaila yatruka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila yatakunu isyai'in dunah. Allah melapangkan keadaanmu agar kau tidak selalu dalam kesempitan. Jadi Allah yang Maha melapangkan kita agar kita tidak selalu dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kelapangan. Dan Allah menyempitkan kamu agar engkau tidak dalam kelapangan terus. Kalau lapang terus kita, Masya Allah, malaikat, ya, Nabi aja ada sempitnya, apalagi kita, Nabi aja, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu kesempitannya itu banyak banget, bukan karena Allah ingin menyiksa. Makanya kita ini kan kadang-kadang bersangka sama Allah. Oh, saya coba Allah lagi ini sama kita. Padahal enggak. Allah itu karena sayang sama kita, makanya kita diberi kesempitan. Kalau kita lapang terus, nggak ada sempit-sempitnya, maka kita lama-lama akan menjadi Qarun, Haman, Namrud. Anda tahu nggak Raja Namrud? Raja Namrud itu saking dia merasa hebatnya, selalu dikasih kelapangan, dia bangun istana tinggi-tingginya. Lalu dia berada di atas istana yang paling tinggi. Dia bilang, aku Tuhan. Ini Raja Namrud. Aku Tuhan. Aku bisa menyelesaikan semuanya. Aku bisa mematikan orang. Bagaimana bisa dia mematikan orang? Aku juga bisa menghidupkan orang. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang? Gampang, panggil 4 orang. Panggil 4 orang, rakyatnya. Aku bisa mematikan. Bunuh 2 orang itu, matilah. Dan biarkan yang 2 lagi hidup. Udah selalu diberi kelapangan, akhirnya lupa bahwa dia itu manusia. Dia lagi tidur, sedang tidur, tiba-tiba Allah ngirim satu nyamuk masuk ke hidungnya. Begitu masuk ke hidungnya, diam itu nyamuk, disuruh sama Allah di otaknya. Jadi kerjaannya si Raja Namrud yang katanya Tuhan, yang bisa segala-galanya, itu tiba-tiba hanya di kasur memukul-mukul kepalanya. Tiap hari hanya memukul-mukul kepalanya. Lihat orang-orang yang dikasih kelapangan terus. Kalau dia dikasih kelapangan terus, nggak ada kesempitan, dia Raja Namrud. Besok dikasih kesempitan bahkan azab. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dia pukulin, dipanggil tukang sihirnya, dipanggil ahli pengobatannya, tabibnya yang paling hebat, nggak juga mempan. Nggak bisa nyembuhin. Raja Namrud kan punya tukang sihir hebat. Kalau sekarang sihir kita
kita bisa pelajari. Dulu kita tercengang, ada orang di layar terbang seperti siapa tuh yang dulu orang Amerika yang bisa hilang, siapa? Copperfield, David. Copperfield. Kamu belum mati? Masih bocah. Dulu dia tercengang. Sekarang apa yang nggak bisa kita pelajari? Botol kosong terus kaca bisa dimasukin barang ke dalam. Ternyata ada triknya. Botolnya dikasih bolong, tutup, masuk. Ada gelas kosong, tiba-tiba isinya air keluar. Ternyata di jempolnya ada air dari jempol. Trik-trik ini dulu, zaman dulu, waktu kita belum ada seperti ini kita anggap sihir. Padahal sihir itu sesuatu yang nggak kelihatan, bukan yang kelihatan. Yang nggak kelihatan itu namanya sihir. Tiba-tiba orang sakit, dicek ke dokteran, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba sakit kepalanya, tiba-tiba kakinya, jantungnya, ininya, itunya sakit. Itu namanya sihir. Raja Namrud tukang sihirnya dulu banyak. Gitu saja. Mengapa Nabi Allah Musa alaihissalam itu bisa memakan ular-ular kecil dari sihirnya Firaun? Mengapa? Tongkat Nabi Musa itu berubah jadi ular besar lalu memakan ular kecil. Nah, ular kecil ini di zaman sekarang ini kok bisa bergerak, tambang bisa bergerak, itu ada zat kimia bisa dibuat ular-ularan betul seperti ular, terus dikasih zat kimia, itu ular bisa bergerak. Kalau dulu benar-benar ular yang memang sihir. Nah, kalau sihir sekarang tidak kelihatan seperti zaman dulu nyata. Orang perutnya zaman wali-wali gendut, lalu dibelah oleh wali itu, ternyata isinya paku, isinya jarum, tanah kuburan, isinya kain putih. Zaman wali-wali. Sekarang lebih canggih lagi sihirnya. Derajat orang yang tadinya hebat turun, disihir. Ada orang suami istri yang sayang banget, disihir. Ada lagi kita yang banyak rezeki, ampun, ini itu segala macam. Sihir itu sesuatu yang tadi nggak, manusia itu nggak semuanya diberi kelapangan, sekali-sekali diberi kesempitan. Nggak semuanya diberi kesempitan, sekali-sekali diberi kelapangan. Makanya kita disuruh apa? Zikrullah, memuji Allah. Coba kita lihat surat Al-Isra. Alam nashrah, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak, bukankah Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti Nabi dalam keadaan apa?
karena kurang ibadah, tapi sempit karena diuji. Ujian Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain masih beratan Nabi Muhammad. Makanya dikatakan alam nasrah laka sadrak. Sama kayak kita. Bukankah aku telah melapangkan dada kalian, kata Allah. Udah dada kita udah dilapangin. Dari masalah jadi selesai masalahnya. Dari sempit rezeki bisa ketemu rezekinya. Masa iya kita dalam sebulan gak makan? Ada nggak di sini yang duduk di sini? Dalam sebulan gak punya duit, dompetnya kosong banget dalam sebulan. Ada nggak? Ada nggak semua? Enggak. Alhamdulillah bisa nafas, bisa kerja, bisa segala macam. Wa wada'na anka wisrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Jadi hilangin beban kita. Yang apa? Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Tuh. Dan dada kita itu udah dilapangin. Kita cuma diberatin punggung doang. Supaya apa? Supaya tambah ingat kepada Allah. Gitu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nama Nabi Muhammad tinggi banget. Nama kita juga tinggi banget. Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama-nama kita. Kira semua ya, maaf yang semuanya di sini punya aib enggak kira-kira? Punya enggak? Punya. Emang kentutnya enggak bau? Aib itu kan? Ya kan? Ya, sekecil-kecilnya, tapi nikmat enggak? Aib aja jadi nikmat. Aib padahal kan? Ustaz tentunya bau banget. Tapi menurut Ustaz nikmat. Coba kalau nggak keluar sebulan aja. Ya Allah, jangan sebulan, sehari aja. Rumah sakit. Jatuh lagi jinnya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan bagimu sebutan namamu. Nama-nama kita ini udah tinggi di hadapan Allah. Muhammad Irfan, Puput Satria Kaligaga, Dwi Putranto Muhammad Soleh Armada. Ada tinggi nama kita. Ronald bin Zainal Abidin Al-Qudsi. Udah tinggi nama kita ini, udah emang bagus banget nama kita. Risalami. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah. Ya Allah yang bicara, Bu, jadi tenang aja. Bu, tenang aja. Setelah kesulitan ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tenang aja, insyaallah. Jadi yang memberikan kelapangan dan kesempitan Allah. Makanya disuruh zikir malam-malam kayak begini, tengah malam sampai jam 12, supaya kesempitan nanti di akhirat jadi lapang, kesempitan di kubur jadi lapang, kesempitan di alam barzah jadi lapang, kesempitan di mizan jadi lapang, kesempitan di sirat jadi lapang, kesempitan kita di dunia jadi lapang. Al-Fatihah. Alhamdulillah.